Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Niva Martiana. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab yang ke-13, yaitu Controlling Access to File. Apa aja sih materi yang ada di dalam materi controlling atau bab yang ke-13 ini? Nah, di dalam bab ke-13 atau Controlling Access to File itu ada 9 materi nih. Yang pertama itu ada Basic Linux Permission, yang kedua itu ada User Group Order, yang ketiga itu ada Change Ownership, yang keempat itu ada Change Permission, yang kelima itu ada Execute Permission, yang keenam itu ada Review chmod, yang ketujuh itu ada chmod dengan number, yang kedelapan itu ada Chown pada directory, dan yang kesembilan atau yang terakhir itu ada chmod pada directory. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Basic Linux Permission. Nah, jadi di dalam Basic Linux Permission itu ada 3 nih permissionnya. Yang pertama itu ada read, yang kedua ada write, dan yang ketiga itu ada execute. Nah, kalau read itu digunakan untuk membaca, write itu menulis, dan execute itu untuk menjalankan. Nah, ini itu sama seperti nah di sini itu sama saja saat kita melakukan ls min l. Nah, kita kembali lagi ke PPT-nya. Jadi, kalau misalkan di file itu, write bisa digunakan untuk membuka file. Dan write digunakan untuk memodifikasi, sedangkan execute di dalam file itu digunakan untuk menjalankan. Sedangkan di dalam directory, read itu digunakan untuk mengelis, dan write itu digunakan untuk membuat atau menghapus directory. Dan kalau misalkan execute itu digunakan untuk cd. Jadi, kalau misalkan tandanya itu R, itu berarti tandanya itu hanya bisa read atau membaca. Dan kalau misalkan tandanya RW itu berarti bisa membaca sekaligus menulis. Dan kalau misalkan tandanya itu RWX, itu berarti bisa membuka, menulis, sekaligus mengexecute. Oke, di sini kalian itu masuk ke dalam terminal. Kalau sudah itu kalian bisa ketikkan perintah ls min l. Karena berhubung saya sudah mengetik, jadi di sini akan langsung saya jelaskan saja. Nah, di sini itu bisa dilihat kalau di sini itu directory. Nah, di sini RWX yang pertama itu bisa dilihat itu untuk bagian yang user. User atau bisa dilihat kalau di sini itu namanya itu Niva yang ini. Dan RX yang kedua itu untuk grup yang ini, karena grupnya itu namanya juga kebetulan sama. Dan yang RX yang ketiga ini itu digunakan untuk order. Oke, jadi di sini itu kita akan ambil contoh nih. Yang desktop ini, kita akan ambil contoh menggunakan yang desktop ini. RWX pertama itu milik si user yang namanya itu Niva. Dan RWX yang kedua itu, maaf, RX yang kedua itu milik si grup yang bernama Niva nih, milik yang ini. Dan RX yang ketiga itu milik si Other. Oke, karena kebetulan tadi kita mengambil contohnya itu yang sudah punya hak akses read, write, and execute, berarti bisa dilihat kalau di sini kan sudah punya hak akses RWX, berarti si file Niva ini itu sudah mempunyai hak akses penuh terhadap si file atau directory desktop ini. Nah, terus selanjutnya si group itu hanya memiliki grup Niva yang ini, itu hanya memiliki hak akses untuk membaca dan mengeksekut si directory desktop ini. Nah, terus kemudian RX yang ketiga itu milik si Other. Other itu juga sama nih, hanya memiliki hak akses untuk membaca dan mengeksekut si file atau directory desktop ini. Jadi, bagi kalian yang belum tahu apa itu Other, Other itu bukan user dan bukan juga sebagai grup. Jadi, Other sendiri itu adalah tipe file khusus yang bukan termasuk file biasa maupun directory, dan Other ini digunakan juga untuk interaksi dengan sistem, device, atau komunikasi antar proses. Jadi, si Other ini itu tidak dapat dikategorikan sebagai directory maupun file.
Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu change ownership. Nah, di sini itu kita akan belajar nih bagaimana caranya untuk mengubah ownership atau kepemilikan. Nah, di sini itu kalian bisa langsung saja masuk ke Debian-nya kalian. Nah, bisa dilihat di sini itu sudah ada beberapa file nih. Ada ATXT, BTXT, dan CTXT. Nah, di sini yang akan saya ubah ke pemilikannya, itu saya pilih yang ATXT. Nah, di sini untuk mengubahnya itu kalian bisa ketikkan perintah chown. Kemudian kalian bisa ketikkan di mana kalian ingin memindahkannya atau menyimpannya ke tempat yang baru. Nah, di sini saya akan menyimpannya di Niva 1. Kemudian di sini grupnya itu saya akan menyimpan di grup 1. Kemudian masukkan file yang akan kalian ubah kepemilikannya. Karena di sini saya menggunakan ATXT, jadi saya akan menulisnya ATXT. Kemudian jika sudah seperti ini, itu kalian bisa enter. Nah, di sini bisa kita cek menggunakan perintah ls-l. Seperti ini, kemudian kita bisa enter. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan di sini itu kepemilikannya sudah berubah nih. Yang awalnya itu hanya Niva dan sekarang itu berubah menjadi Niva 1 dan di sini juga grupnya yang tadinya Niva sekarang berubah menjadi grup 1. Nah, di sini kemudian kita akan coba nih masuk ke dalam Niva 1. Nah, di sini kita itu akan coba edit nih, edit si ATXT-nya menggunakan perintah nano a.txt. Maaf, typo nano a.txt. Kemudian kalian bisa enter. Nah, di sini kita akan coba nih menambahkan line seperti ini. Nah, di sini kita akan coba nih untuk menyimpannya. Ctrl X, Y, kemudian kalian enter. Nah, di sini kita coba cek nih menggunakan perintah cat a.txt. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan line 1 sampai 5-nya itu tersimpan ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba nih masuk ke dalam user Niva terlebih dahulu. Niva, maaf, Niva seperti ini. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam home yang biasanya saja nih, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ls-l. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan uh, yang mempunyai hak akses untuk read, write, atau mengedit dan melihat itu ada Niva 1 dan grup 1. Jadi, kalau misalkan kita mencoba mengedit menggunakan Niva, itu tidak akan bisa. Nah, di sini akan saya coba nano a.txt. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan ada tulisannya nih, file ATXT is unwritable. Berarti di sini itu kita tidak bisa menulis. Nah, di sini kalaupun kita akan coba menulis nih line 5 seperti ini, terus kemudian kita akan coba simpan. Nah, ini itu maka akan tidak bisa tersimpan atau muncul error. Nah, kenapa kok tadi muncul hasil error seperti itu? Karena pada dasarnya itu file ATXT ini itu sudah berpindah ownership atau kepemilikan menjadi milik si Niva 1 dan grup 1 dan kedua owner inilah yang mempunyai hak akses untuk mengubah. Bisa dilihat di sini kalau misalkan hak aksesnya itu read dan write yang berarti menulis dan melihat. Jadi kurang lebihnya itu seperti itu. Oke, di sini kita masuk nih ke materi yang keempat, yaitu change permission. Nah, di sini itu kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengubah permission dari si Debian. Berarti, permission dari sebuah file. Oke, sebelumnya kalian bisa pergi ke Debian-nya kalian terlebih dahulu. Oke, sebelumnya itu kita harus masuk ke dalam root dulu nih, teman-teman. Nah, kita berarti harus masuk ke dalam super user. Kita ketikkan perintahnya, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita pergi ke home nih, cd/home. Nah, kemudian kita itu ls-l. Nah, di sini itu bisa dilihat nih, kalau misalnya ATXT itu punyanya si Niva 1. Nah, ini itu bisa mengubah atau mengedit dari si file ATXT ini. Tapi jika grup ini itu
hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengubah isi dari si txt-nya. Dan sekarang kita akan mengubah ini dengan perintah chmod g plus w a.txt. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini akan coba kita ls min l, apakah hasilnya itu ls, maaf, ls min l. Nah, apakah hasilnya berubah? Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan hasilnya itu sudah berubah menjadi read dan write nih. Yang tadinya itu hanya R saja dan sekarang itu bisa berubah menjadi read and write. Dan sekarang itu kita akan coba nih untuk memasukkan file Niva ke dalam grup 1. Karena pada dasarnya grup 1 ini sudah memiliki hak akses read dan write kepada txt. Nah, jadi kita bisa memasukkannya dengan perintah usermod min a g besar. Kemudian grup 1 Niva seperti ini. Kemudian enter. Nah, di sini kita bisa coba cek nih ID Niva. Apakah sudah ada grup 1? Nah, bisa dilihat kalau misalkan di sini itu sudah ada grup 1-nya ya, teman-teman. Harusnya itu si Niva ini itu sudah bisa mengedit. Nah, kita coba login ke dalam filenya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba nih memasukkan perintah nano a.txt. Nah, di sini kita akan coba nih untuk menambahkan line 5, apakah bisa? Kemudian di sini kita coba ctrlx, y, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan coba nih cat txt. Kemudian kita enter. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan line 5-nya itu sudah tersimpan, yang berarti itu sudah berhasil. Dan sekarang kita akan coba masuk nih ke dalam Niva 2. Nah, sekarang kita sudah berada di Niva 2. Nah, kita akan coba nih ls min l. Nah, ini bisa dilihat totalnya itu 0. Dan Niva 1 itu berarti diibaratkan sebagai order. Karena sebagai order, dia itu bukan sang pemilik atau bagian dari grup 1, yang artinya dia hanya sebagai order dan statusnya itu hanya bisa read saja. Nah, di sini kita akan coba nih ketik perintah id Niva 1. Nah, bisa dilihat di sini itu, oh maaf, kita akan coba ketik id Niva 2. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di sini itu dia tidak masuk ke dalam grup 1 seperti ID Niva 1 pada di atasnya. Dia hanya masuk ke grup defaultnya yaitu Niva 2. Jadi, kalau misalkan kita coba untuk mengedit nano a.txt. Nah, itu misalkan kita tambahkan line 1, line 2. Nah, kemudian kita akan coba simpan. Itu tidak akan bisa, atau di sini itu pasti akan disimpan dalam file baru. Jadi, jika kalian itu ingin mengedit, itu kalian harus masuk ke dalam grup 1 terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau misalkan si Niva 1 yang ini, itu dia bisa mengedit, karena dia masuk ke dalam kategori grup 1. Yang statusnya itu sudah memiliki hak akses RW, atau read dan write. Jadi, dia bisa mengedit. Sedangkan kalau misalkan Niva 2 itu dia tidak bisa mengedit karena dia tidak masuk ke dalam kategori grup 1 atau sebagai owner txt. Jadi dia tidak bisa mengedit, dia hanya bisa sekedar melihat saja. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu execute permission. Jadi, kita itu akan belajar nih tentang execute permission. Kan sebelumnya itu sudah saya jelaskan. Kalau misalkan execute itu permission yang digunakan untuk menjalankan suatu file, atau kita masuk ke dalam suatu file nih. Nah, di sini kalian bisa masuk ke dalam Debian-nya. Nah, di sini kita akan membuat file baru nih. Kemudian kita akan coba untuk mengeksekutnya. Jadi, kalau misalkan mau dieksekut, itu kita harus menggunakan shell. Jadi, extensionnya itu bukan .txt, melainkan .sr. Misalkan di sini kita akan buat menggunakan nano. Kalian itu bisa ketik perintah nano d.sr seperti ini. Kemudian kalian bisa enter.
Nah, di sini kita akan ketikkan echo hello world seperti ini. Kemudian kalian bisa simpan menggunakan Ctrl+X, Y, kemudian Enter. Nah, di sini selanjutnya itu di dalam d.sh itu tidak ada yang memiliki perintah execute. Kita akan coba ls-l lagi. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan di dalam file dsh itu tidak ada yang memiliki permission execute. Jadi, permissionnya itu perlu kita tambahkan. Di sini kita akan menambahkan permissionnya itu menggunakan chmod plus x d.sh seperti ini. Kemudian kalian bisa enter. Nah, setelah itu kita akan coba nih untuk ls-l. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan sudah ada perintah untuk mengeksekutnya, sudah ada perintah rwx. Nah, di sini kita akan coba nih untuk masukkan perintah titik slice dsh untuk melihat hasilnya. Kalau misalkan berhasil itu hasilnya itu akan muncul hello world seperti yang kita tuliskan tadi. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di sini itu sudah muncul nih hasilnya, yaitu hello world, yang berarti sudah berhasil untuk mengeksekut. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi yang keenam, yaitu review chmod. Jadi, perintah chmod itu bisa digunakan untuk menambah hak akses maupun mengurangi hak akses dari suatu file atau directory. Nah, di sini akan langsung saya praktekkan. Nah, misalkan nih, di sini itu kalian mau mengubah hak akses dari ATXT ini nih, teman-teman. Nah, itu yang tadinya di sini itu RW, di sini itu menjadi nantinya R saja. Nah, untuk mengubahnya itu kalian perlu pergi ke dalam super user terlebih dahulu. Masukkan passwordnya. Nah, di sini kalian itu pergi ke home-nya ya, teman-teman. cd/home nama user kalian. Nah, di sini itu kita bisa memasukkan perintah chmod g. Nah, untuk mengurangi kita karena di sini yang akan kita kurangi itu permission yang akan kita kurangi itu permission yang group, jadi di sini kita tulisnya itu G, yang akan kita kurangi itu berarti write-nya, jadi kita tulis W, kemudian kalian ketik nama filenya yang akan dikurangi, seperti ini, kemudian kalian bisa enter. Nah, di sini kita akan coba nih ls-l. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan yang tadinya itu RW, sekarang itu hanya menjadi R saja. Nah, jadi kalau misalkan kalian itu mau mengubah salah satu saja seperti tadi, untuk user itu berarti itu tandanya itu kalian menggunakan U. Kalau misalkan kalian itu mau mengubah grup, itu kalian bisa menggunakan G. Dan kalau misalkan kalian mau mengubah yang other, itu kalian menggunakan O. Begitu juga dengan perintahnya untuk read itu menggunakan perintah R, W itu untuk write, dan X itu untuk execute. Nah, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu chmod dengan menggunakan number. Nah, di sini itu kita akan belajar nih permission pada Linux, tapi menggunakan metode angka atau number. Nah, di sini perlu kalian ingat-ingat untuk X itu 1, W itu 2, dan R itu 4. Kenapa? Karena itu diibaratkan dengan perkalian 2. Nah, kalau misalkan W itu hasil dari 1 dikali 2, berarti 2. Dan kalau misalkan R itu hasil dari 2 dikali 2, berarti 4. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini akan langsung saya praktekkan saja. Nah, untuk mengganti permission itu kalian bisa ketikkan perintah chmod 755 a.txt. Nah, 755 itu apa sih? 7 itu untuk user, dan yang selanjutnya itu 5. 5 itu untuk group. Nah, selanjutnya 5 selanjutnya atau 5 yang kedua itu untuk other. Dan 7 itu hasil dari penjumlahan 4, 2, dan 1. Dan group itu karena di sini permissionnya itu hanya 5 yang merupakan dari hasil dari 4 dan 1, yang berarti itu hanya bisa read dan execute. Nah, dan other juga sama. Di sini kita akan coba nih enter terlebih dahulu. Kemudian di sini itu kita akan coba ls-l. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan hak akses ATXT itu sudah berubah. Di sini yang tadinya itu RW, R, dan R sekarang diubah menjadi RWX, RX, dan RX.
Jadi, RWX yang pertama itu berarti 7, RX yang kedua itu berarti 5, RX selanjutnya itu berarti 5. Jadi, hasilnya itu yang berarti 755. Nah, misalkan di sini kita akan coba untuk mengubah lagi nih permission-nya atau hak aksesnya. Nah, di sini kita akan ketikkan perintah chmod 771 a.txt yang berarti di sini grup dan usernya itu full access, tapi yang ordernya itu hanya bisa mengexecute. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini kita akan coba ls min l. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan sudah berubah nih menjadi rwx, rwx, dan x. Berarti yang dua ini itu bisa full access, tapi kalau misalkan yang order hanya bisa mengexecute saja. Nah, di sini kita akan ubah lagi nih. Misalkan chmod 764 a.txt. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan coba ls min l. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan ini itu sudah berubah lagi. Yang tadinya itu dua ini full akses, kini menjadi yang full akses hanya Niva 1 saja. Dan yang grupnya itu memiliki hak akses hanya read dan write saja. Dan yang order itu memiliki hak akses hanya read saja. Kurang lebihnya itu seperti itu. Oke, di sini kita akan lanjut nih ke materi yang selanjutnya, yaitu count pada directory. Nah, di sini itu kita akan belajar nih tentang kepemilikan pada suatu directory. Nah, bisa dilihat di sini itu ada beberapa directory seperti dir A, B, C, dan D. Nah, di sini itu kita akan coba nih mengganti kepemilikan si directory yang A. Nah, untuk mengganti kepemilikan perintahnya itu masih sama, menggunakan chown. Kemudian kalian bisa pilih tempat kalian itu di mana kalian menyimpannya. Grupnya juga di sini saya akan menyimpan di Niva 1 dan grup 1. Kemudian kalian tuliskan nama file yang akan kalian pindah. Dir A seperti ini, kemudian kalian enter. Lalu di sini kita akan coba nih cek ls min l. Kemudian kita enter. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan dir A yang tadinya itu Niva, sekarang itu berubah kepemilikannya menjadi Niva 1 dan grup 1. Nah, di sini kalau misalkan kita mau cek file atau kita coba cek isi file dir A-nya itu ls min l dir A. Itu yang file yang ada di dalam dir A ini itu kepemilikannya tidak berubah ya teman-teman, atau bisa dilihat di sini itu masih menjadi milik user, belum menjadi milik Niva 1 dan grup 1. Nah, di sini kalau misalkan kita itu mau mengubah kepemilikan dari suatu directory itu yang terubah hanya direktorinya saja, tidak dengan isinya. Dan kalau misalkan kita itu mau mengubah keseluruhannya, itu kita bisa menambahkan perintah atau option lain. Kita coba count. Kita tambahkan perintah min r, maaf, min r besar seperti ini. Kemudian kalian letaknya itu di mana menyimpannya. Kemudian kalian ketikkan nama filenya atau direktorinya. Kemudian di sini kalian enter. Nah, setelah itu kita akan coba nih ls min lr, mohon maaf, dir A. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan kepemilikannya itu sudah berganti ya. Yang tadinya itu Niva kini sudah menjadi milik Niva 1 dan grup 1. Nah, di sini kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu chmod pada directory. Nah, di sini akan langsung saya praktekkan saja. Nah, di sini kita akan coba nih untuk mengganti permission pada directory kita. Nah, di sini kita akan coba ketik ls min l, kemudian kalian bisa enter. Nah, di sini untuk dir A itu bisa kalian lihat kalau misalkan di sini itu yang Niva 1 itu, yang user itu sudah full access, tapi yang grup itu hanya masih bisa melakukan read saja atau membaca saja. Nah, di sini itu kita akan coba untuk menambahkan perintah write pada grup. Kalian bisa ketik perintah chmod, maaf, chmod. Kemudian kalian itu bisa ketikkan perintah lagi. Oke, karena kebetulan untuk grup, kemudian kalian bisa plus w dan dir A. Kemudian kalau sudah itu kalian bisa enter. Nah, di sini kita akan coba nih ls min l dir A. Nah, bisa dilihat di sini itu sudah berubah kan menjadi read and write. Tapi kalau misalkan kita cek lagi ls min l
dir A. Cek ke dalam dir A-nya. Itu masih menggunakan read saja, belum menggunakan read to write. Jadi di sini untuk agar si file yang ada di dalam dir A itu ikut terubah, itu kita harus menambahkan perintah lagi. Dengan kita masukkan perintahnya chmod -r g plus w, kemudian dir A, kemudian kalian bisa enter. Nah, kalau misalkan sudah, itu kalian bisa ketikkan ls -l dir A, kemudian kalian enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan perintahnya itu sudah berubah menjadi. Jadi perbedaannya itu hanya pada -r-nya saja. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan sudah berubah ya, teman-teman. Jadi akses pada grupnya saja yang berubah di sini, karena tadi itu kita hanya menggunakan perintah g plus w. Jadi yang hanya tertambahkan itu grupnya saja, ordernya itu tidak ikut tertambahkan. Kurang lebihnya itu seperti itu. Oke, mungkin hanya segitu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.